Ini bahas apa ini Polikardus ini, bahas apa lagi? Apa lagi deh? Ya, kita kasih kesempatan. Ini kayaknya ada muslim yang masuk nih. Misal masih, silakan dinyalakan mic-nya. Mau bicara, silakan bicara. Lagi bahas apa ini? Ribut-ribut tentang masalah nggak jelas. Ribut? Kita nggak ribut, bro. Kita mah nggak ada yang ribut di sini. Nih, dengerin ulang ya sekali lagi ya. Dengerin ulang ya. Ini yang kita bahas ini. Hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang muslim itu ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi tahun baru. Ribet banget ya hidup. Padahal muslim di Arab Saudi juga rayain tahun baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain tahun baru. Santai aja, bos. Muslim di Qatar juga rayain tahun baru. No, lihat. Muslim di Kuwait juga rayain tahun baru. No, lihat. Semua muslim di negara-negara lain rayain tahun baru. Cuman muslim di Indonesia doang yang otaknya norak bin ribet. Masalahnya apa sih? Apa akibat kurang asupan gizi ke otak, pola pikir jadi terbelakang dan primitif gitu? Jancu. Inilah jenis pekerjaan yang haram tetapi sangat diminati kaum muslim di zaman sekarang. Dalam Islam, bekerja merupakan suatu bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan penuh semangat, kejujuran, dan integritas. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja keras. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak yang salah mengartikan tentang arti sebuah pekerjaan. Karena faktanya, banyak sekali kaum muslimin yang dengan sadar mengetahui bahwa pekerjaannya itu dilarang dalam Islam, tapi masih tetap bekerja di tempat tersebut. Berikut ini merupakan jenis pekerjaan yang haram, tetapi sangat diminati kaum muslim zaman sekarang. Yang pertama, pegawai bank, dilarang karena terdapat riba. Yang kedua, pramugari, dilarang karena safar tanpa mahram. Yang ketiga, pemusik, dilarang karena musik haram hukumnya. Yang keempat, penyanyi terutama wanita, dilarang karena bernyanyi dan berjoget diharamkan. Dan yang kelima, model. Ini kok aneh banget ya, lagi beredar video yang bilang ada 5 pekerjaan yang dilarang dalam Islam, yaitu ada pegawai bank, pramugari, pemusik, penyanyi, dan model. Pegawai bank dilarang katanya karena ada riba. Pramugari dilarang karena safar dan tanpa mahram. Ini maksudnya perjalanan tanpa yang didampingi saudara dekat atau suami. Pekerjaan ketiga adalah pemusik, dilarang karena musik itu haram dalam Islam. Keempat, penyanyi, terutama bagi perempuan, karena Islam mengharamkan bernyanyi dan berjoget. Yang kelima, model, dilarang karena berdandan di depan laki-laki yang bukan mahram. Juga karena pakaiannya yang dikenakan adalah pakaian yang membuka aurat. Narasi itu saat ini sedang beredar di TikTok yang diposting oleh akun @azarnipenny64. Video itu sudah tayang sebanyak 389.000 dengan jumlah like 1.740 orang. Video berbeda tapi dengan narasi yang sama juga diposting oleh akun @habibgunawan1. Videonya hanya berupa pesan tertulis 5 pekerjaan yang dilarang Islam dengan background musik sholawatan. Pesan ini mengutip pernyataannya dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Video ini bahkan sudah lebih masif beredar di TikTok. Jumlah like-nya saja sudah 122.000. Di kolom komentarnya banyak yang mendukung video ini, tapi nggak sedikit juga yang kontra. Musik haram, emang yang lu pakai di video ini apaan? Tulis seorang akun yang kontra, mempertanyakan background musik di video itu. Loh, Anda emang nggak transaksi lewat bank? Atau Anda juga nggak terlibat dalam sebuah bank? Komentar yang lainnya. Emang dulu zaman Rasul pramugari tidak ada? Komentar yang lainnya lagi. Larangan ini nggak masuk akal sekali. Jelas ini datang dari kalangan Islam konservatif yang selama ini selalu gampang mengharamkan sesuatu. Padahal apa cara pandang seperti itu sudah banyak dikritik orang dan banyak ulama juga berpendapat sebaliknya. Dalam masalah riba misalnya, tidak sedikit ulama yang menganggap bunga bank bukanlah riba. Misalnya pendapat Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Syahid Tantawi, dan Mahmud Sheltut. Sehingga praktek perbankan dan semua pekerjaan di lingkungan perbankan tidaklah haram. Terkait larangan pramugari ini juga berangkat dari cara beragama yang sempit, menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Begitu juga terkait larangan profesi pemusik dan penyanyi. Tidak sedikit juga ulama yang menghalalkan musik, sehingga tidak logis juga menempatkan kedua profesi itu sebagai profesi terlarang buat umat Islam. Kelompok yang suka melarang-larang musik ini juga seringkali tidak konsisten. Satu sisi melarang tapi mereka juga menggunakannya. Lihat saja contohnya pada video yang mereka sebarkan terkait larangan ini. Terakhir, larangan berprofesi sebagai model. Larangan ini juga mengada-ngada karena berangkat dari cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai objek seks
padahal pikiran mereka sendiri yang selalu tertuju terhadap hal-hal terkait seksualitas perempuan. Jadi bagi kita yang berpikiran waras, jangan pedulikan narasi-narasi yang nggak masuk akal terkait ajaran agama. Karena narasi-narasi seperti itu tidak akan membawa kemajuan bagi Islam, justru akan membawa dunia Islam pada kemunduran. Dan bukan hal tidak mungkin kalau narasi seperti itu selalu didengungkan Islam akan ditinggalkan oleh umatnya. Ya, sudah cukup jelas ya seharusnya ya, Bro Isal Masih. Silakan komentar ya. Itu hanya sebagian aja. Musik apa dulu yang diharamkan? Kalau dugem-dugem, mabuk itu haram. Musik kalau untuk kebaikan sih nggak bermasalah, nggak ada hukumnya. Seperti berdakwah, menuntun orang dan kebaikan. Dalilnya mana? Musik itu boleh, dalilnya mana? Itu ulama loh yang bilang musik itu haram loh, bro. Halo? Ya, Isal Masih? Isal Masih? Bingung kan ketika ditanya dalilnya mana, bingung karena ada Quran, hadis, tafsir. Itu Isal Masih, itu kamu pakai PP itu ada gambar orangnya, kamu tahu nggak itu juga haram, bro? Lu bakal disiksa di neraka tuh, bro, gara-gara hal itu, bro. Halo, Bro Isal Masih? Gambar itu haram tahu nggak, bro? Nih, dirimu silakan lihat ya, silakan ngecek di internet. Itu kan istri sama istri saya. Siapa yang bilang haram? Iya, itu bro haram, bro. Haram. Enggak. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Ya, silakan cari di internet ya. Silakan cari di internet. Gambar itu dilarang. Gambar manusia dan hewan yang terlalu detail hingga menyerupai ciptaan Allah SWT. Itu nggak boleh, mas bro. Haram itu. Mau istrimu ke, anakmu ke, dirimu sendiri ke, nggak boleh. Nggak boleh itu, bro. Wah, nggak ngerti. Aku yang punya kitab kok kamu yang mengharamkan. Kenapa? Aku yang punya kitab kok malah kamu yang mengharamkan. Ya sama bro, sama. Yang Ulama-ulamamu mengharam-haramkan yang sebetulnya bukan urusan mereka gitu loh bro. Sama, kalian mengharam-haramkan orang lain. Giliran ditanya balik, bingung, itu kan punya saya, terserah saya. Wah, ya antropologi bro. Nih bro, ini bukan saya yang mengharamkan bro ya. Ini ada hadis Bukhari nih. Hadis Bukhari nomor 2225. Dengerin dulu, kalau mengenai pembunuhan itu haram nggak menurut kalian, agama kalian? Nggak usah loncat ke situ bro. Ini kan lagi ngomongin ini. Lagi itu tuh nggak usah orang beragama juga udah tahu. Nggak usah diomongin lah. Ini kan Iya, masalahnya sekarang dirimu kan. menurut ajaran kalian haram nggak masalah membunuh? Kenapa sih kok loncat? Ngomongin itu Iya, takut sekarang ya? kita tanya. Ada hadis yang mengatakan bunuhlah Yahudi dimanapun kamu temuin, gimana bro? Membunuh anak Maria itu haram tidak? Oh, jangan ke situ dulu. Yang membunuh anak Maria siapa bro? Siapa yang membunuh? Ya udah gini deh. Ya menurut kalau misalnya dari agama Kristen itu jelas dilarang, jangan membunuh. Titik. Menurutmu gimana bro? Menurut Bro Isal Masih membunuh itu boleh nggak? Haram nggak? Halo bro. Halo bro. Bro Isal Masih. Bro Isal Masih. Jelas haram kan membunuh orang itu jelas haram. Membunuh kafir haram nggak? Dia haram kalau dia nggak berdosa. Oke. Jadi kamu nggak setuju sama Al-Quran ya?
Dengerin dulu, membunuh kafir itu sebenarnya begini ajaran. Membunuh ajarannya gitu. Bukan membunuh orangnya, bukan membunuh Oh. manusianya. Bro, Anda kok Hapus bikin aja. hadis sendiri sih, bro? Bro Isa Almasih, Anda kok bikin hadis sendiri sih? Dia mulai ngajarin Allahnya dia. Dosa lo ngajarin Allah lo. Hadis tahun 2025 ternyata muncul baru nih ya. Hadis Isa Almasih. Ya, ini halo, Salma sih. Udah Halo? kafir dia bro, udah nggak percaya Al-Quran. Ya, dia hendak berkaca. Di Timur Tengah itu saling bunuh, saling bantai sesama orang beriman kan. Bukan kafir yang dibantai mereka, tetapi sesama iman mereka saling bunuh, saling bantai. Dan terus. Ya, ini Isal masih udah baca ini belum Al-Quran surah 47 ayat 4. Surah Muhammad ayat 4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ini dalam kurungnya ditambahin sebenarnya nggak ada ya. Maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu melawan mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka dan seterusnya. Itu udah baca belum, bro? Al-Quran surah 2 ayat 191. Bunuhlah di mana saja kau jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Masih banyak, bro, perintah untuk membunuh dalam Al-Quran, bro. Gimana tuh, bro? Isal masih? Isal masih? Halo, Isal masih? Dia meninggal dia. Iya. Ya, ini nanti dibilang kita nggak kasih kesempatan ngomong. Kalau kasih kesempatan ngomong kayak gini nih, nggak mau ngomong. Nggak, memang apa? Tentu saja bisa dan mengerti ya. Kalau ada orang-orang yang Muslim juga nggak semuanya kayak monster kan? Bukan Betul. seperti kayak Habib Rizik. Nah, tapi mereka mengalami dilema. Dia bilang, waduh, gua aja masa mikirin, kan kasihan tuh masa orang nggak kenal orang main tebas lehernya kan, cuman beda agama doang kan. Nah dia nggak setuju. Nah mulai dia Allahnya sama dia diguruin, akhirnya berubah jadinya, dia jadi Allah, dia jadi gurunya dia. Secara rasional. Begini, tunggu dulu sebentar, saya akan terapi kalian. Terapi. Udah pindah kerjaan belum? Saya akan terapi kalian sekarang ini, malam ini. Iya, silakan. Ya, silakan. Begini, ada dalilnya itu mengharamkan babi itu di dalam Al-Quran itu. Landasan rasionalnya apa? Nabi Musa juga mengharamkan itu. Orang Yahudi juga tidak memakan babi. Kenapa ajaran kalian rakus? Bukan, gini bro, yang rakus itu ya, itu kan ajaran untuk Yahudi. Ngapain kalian ikut-ikutan? Itu namanya kalian rakus. Oh, jelas-jelas itu hanya untuk kaum Yahudi, kok kalian ikut-ikutan itu loh. Musa itu Kan nggak orang mana? boleh ikut-ikutan Yahudi. Kok ikut-ikutan Yahudi itu loh? Mana Isal masih? Katanya mau terapi. Isal masih? Halo, Isal masih?
Iya, halo. Sorry, jaringan saya lagi lelet nih. Oke. Ya, dirimu makan ikan lele nggak, bro? Ikan lele makan nggak ikan lele? Kalau lele saya makan, itu kan daging halal, lele. Nah, tahu nggak itu diharamkan oleh Musa? Tidak. Itu tidak diharamkan, sejenis ikan tidak diharamkan. Haram, Mas, bro. Ini di Alkitab ada, jelas. Mana? Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, di dalam sungai, dari segala yang berkeliap di dalam air, dari segala makhluk yang ada di dalam air, semua itu kejijikan bagimu. Di dalam Imamat 11 ayat 10. Ikan lele itu haram. Kenapa kamu halalkan? Udang, makan nggak udang? Kepiting. Musa yang diserupakan loh. Semua yang diharamkan Taurat kamu makan, bro, kecuali babi. Maklum lah, dia nyolong sih nggak ketahuan jadinya, nggak tahu dia. Makanya cuma niru doang. Ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa. Halo, Isam sih. Mana dalilnya, mana? Ya, Imamat itu 11 ayat 10 tadi udah dibacain. Nih, udah dibacain, perlu diulangin lagi. Ya, saya ulangin lagi. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan dalam air dan segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya kejijikan bagimu. Gak boleh dimakan. Tanya orang Yahudi, mereka makan lele kah? Mereka makan udang nggak? Mereka makan kepiting nggak? Enggak. Haram itu. Cumi goreng tepung juga nggak boleh. Cumi juga nggak boleh, betul. Cumi juga nggak boleh. Kenapa kamu halalkan? Pecel lele banyak di mana-mana tuh pecel lele. Oh, cumi mahal, bro. Cumi mahal, kepiting mahal, udang mahal, lele murah. Lele itu haram itu. Biar lele biar murah tapi enak, bro. Iya, enak. Milah Musa, ikutin milah Musa. Nggak tahu milah Musa itu maksudnya seperti apa. Yang penting melok, ngikutin. Lo kan gitu kan? Untuk bangsa Yahudi kok kita ikut-ikutan. Kitab Musa aja mereka nggak punya kok. Nah ya mereka nggak tahu. Tanya. Ya, Kan nggak punya. sejarah Musa itu gimana mereka juga nggak tahu. Ya kan? Mau ngajarin kita. Iya, kok mau ngajarin kita gitu loh. Ngomong-ngomong, tadi kita sama yang tadi Muslim masuk, kita nggak terlalu sadis kan ya? Soalnya kalau terlalu sadis nanti nggak ada yang mau masuk lagi nih. Udah bagus nih. Awal tahun baru ada yang masuk dari seberang gitu, udah bagus tuh. Tadi nggak galak-galak banget kan? Kita di sini baik-baik kan semua kan? Begini ya. Enggak lah, paling agak bawel ya Bro Habib tuh. Oke. Ya, tadi sayang sekali ya, ada yang masuk dari seberang, masuk cuman begitu. Mau nggak ngerti apa-apa tapi mau ngajarin. Ya cuma nggak apa-apa lah ya. Kita menghargai. Kita senang ya sebenarnya ya, ada teman Muslim yang masuk sini. Ayo kita ngobrol. Tadi kan nggak dibully kan? Nggak dikasih kesempatan ngomong, tapi dia aja yang ngomong yang nggak jelas. Oke, ini jadi sekali lagi ya, kalau misalnya masalah pekerjaan ya kita juga mau ngomong apa ya, sebenarnya kita juga nggak mau ya. Kita juga pengennya sih bisa bekerja bersama sama teman-teman Muslim ya. Tapi kalau diharamin nih gimana coba? Bukan kita yang mau loh, ini dari agamanya yang nggak boleh. Kita kan cuman mengingatkan buat teman-teman Muslim ya, ibadah yang benar lah, pakai pekerjaan yang benar lah ya, haram-haram jangan udah ya. Tadi pramugari nggak boleh, kerja di bank nggak boleh, terus yang berhubungan dengan seni-seni pokoknya nggak boleh ya, pokoknya kayak gitu yang berhubungan dengan gambar-gambar, musik itu nggak boleh ya, janganlah, mendingan ya udahlah kita yang non muslim ini dengan berat hati kita ngambil dah pekerjaan itulah, kita yang menutupi deh kekurangannya demi teman-teman yang muslim bisa bekerja dengan bisa beribadah dengan baik ya.
kita solidaritas gitu. Ya, kita cuma mengingatkan di sini ya. Kita nggak sama sekali nggak mengecilkan atau menghina, enggak. Kita sangat menghormati teman-teman muslim mau beribadah dengan baik ya. Kita mendukung. Jadi teman-teman muslim silakan berhenti pekerjaan-pekerjaan itu mulai dari tahun 2025. Silakan bekerja di kerjaan-kerjaan yang halal. Ya, mungkin jadi marbot masjid, atau mungkin jadi tukang sapu, atau mungkin jadi babunya Habib. Ya, silakanlah kerjaan-kerjaan model gitu ya. Atau jadi penjaga kuburan tadi ya katanya ya. Itu ide bagus tuh, penjaga kuburan ya. Dan ya kalau misalnya teman-teman nggak setuju, ini sih saran saya, saran doang ya. Ini bukan menista. Kalau nggak setuju dengan haram-haraman tadi itu, pekerjaan-pekerjaan haram itu, ya mendingan kalau misalnya susah ya, cari pekerjaan lain susah, cari pekerjaan yang halal susah, mendingan keluar aja dari agama Islam lah. Mendingan cari agama lain. Mungkin ganti agama lebih gampang ya daripada ganti pekerjaan zaman sekarang ini. Mumpung kita nih di Indonesia loh. Di Indonesia ini ganti agama boleh. Kalau misalnya di Arab, di Pakistan, di Afghanistan gitu ya. Pokoknya negara-negara yang temannya Donditan itu boleh. Itu nggak boleh tuh ganti agama, mesti Islam. Kalau kita di Indonesia mah boleh, bukan Islam. Dan ya tapi nanti teman-teman jadi pinter. Jadi ya, ini cuma ngasih tahu doang bahwa tuh ada opsi lain, ya ganti pekerjaan, keluar dari pekerjaan atau keluar dari agama, ganti agama gitu ya. Kalau yang lebih gampang yang mana, yang lebih benar yang mana? Kalau menurut saya mendingan ganti agama. Kalau buat saya ya, kalau buat teman-teman lebih baik ganti kerjaan nih silakan, itu hak masing-masing. Karena kita di Indonesia, negara ini bebas ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Thank you. Selamat tahun baru lagi, Pak Haram. Selamat tahun baru teman-teman semua. Tuhan berkati.